Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless ya, seperti biasa. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Hal pertama yang aku dapat adalah gini, tema love yang sangat kuat. Lalu tema tentang merestrukturi sesuatu, merestrukturisasi, mengorganisir atau kayak menata sesuatu hal. Terus juga kayak memasuki satu chapter yang bakal bikin kamu happy banget. Kayak kita bahas satu persatu ya. Karena gini, Moon Oracle kamu itu berbicara adjustment is required. Terus tadi aku juga sempat shuffle kartu yang berbicara Saturnus structure gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang perlu disesuaikan kembali. Ibaratnya mungkin seperti rutinitas kamu, schedule kamu sehari-hari. Mungkin kayak kamu perlu misalnya main game dibatasin berapa lama. Terus juga mungkin pekerjaan itu idealnya misalnya kalau seharusnya kamu pulang jam 6 coba konsisten pulang jam 6 gitu. Kalau kelamaan itu lama-lama bisa misalnya menguras energi kamu, menguras kebahagiaan kamu. Nah, hal-hal seperti itu kayak ada yang perlu disesuaikan, ada kayak direstrukturisasi. Terus juga bisa jadi ya karena ini berhubungan dengan chapter baru kehidupan kamu, jadi ada sesuatu yang berbeda kayak adaptasi lagi, menyesuaikan diri kembali, ya. Lalu kita berbicara energi oracle kamu, ini adalah blossoming abundance, kayak energi berkelimpahan yang sangat kuat. Bisa jadi juga kayak abundant, gak cuma dalam hal finansial, pekerjaan, tapi juga di hati kamu abundant gitu. Jadi ada sesuatu yang signifikan, terutama love life kamu yang berhubungan dengan hati kamu, karena kalaupun kamu nggak bertanya misalnya kayak kamu lagi nggak mikirin hubungan romantis gitu, ada sesuatu yang bakal bikin kamu happy banget gitu di sekitaran kamu nonton reading ini ya. Terus nih satu lagi nih yang berbicara tentang keseimbangan, kayak ada sesuatu gitu tentang tema keseimbangan, tentang menyesuaikan, merestrukturisasi. Ini yang berikutnya adalah energi yin yang gitu, atau bisa jadi aspek maskulin dan feminin pada diri kamu. Misalnya kayak ada sesuatu yang perlu ditambahkan untuk dilakukan atau sesuatu yang perlu dikurangin. Nah, ini waktunya kamu kayak apa ya, bener-bener ngambil waktu untuk kayak mengevaluasi nih dari kamu bangun sampai kamu tidur lagi, apakah kamu sudah mempunyai habit yang sehat gitu atau habit yang akan berkontribusi untuk kamu ke depannya untuk mimpi jangka jangka panjang kamu ya. Lalu yang berikutnya adalah energi cakra kedua, ini adalah energi self love, energi memvalue diri kamu, terus juga energi kreativitas. Nah, ini bisa berbicara tentang mungkin gini, kayak ada juga aku mendapatkan tentang tema ketika kamu menemukan hal baru ini atau masuk dalam chapter baru ini, mungkin juga ada mentalitas yang harus berubah gitu. Kayak misalnya kamu harus yakin kamu bisa gitu, walaupun ini sesuatu yang baru. Kamu pantes gitu untuk dapetin ini, untuk masuk dalam chapter baru kamu ini ya. Misalnya kamu masuk dalam suatu bidang yang baru buat kamu, atau ketemu lingkungan kerja yang baru, atau jenisan orang-orang baru yang kamu belum pernah temuin sebelumnya. Terus kamu kayak merasa, gue pantas nggak ya berada di sini? Atau gue cocok nggak ya sama tempat ini, sama lingkungan ini, sama pekerjaan ini? Hal-hal semacam itu. Atau bisa nggak ya gue melakukan ini? Nah, ini semacam hal-hal yang perlu kamu perhatikan dengan tema cakra kedua di sini. Selain juga berbicara tentang kreativitas, mungkin juga ya dengan kalau misalnya kamu punya rutinitas yang gitu-gitu aja, nah itu juga bisa mempengaruhi kreativitas kamu gitu. Nah, untuk mendapatkan inspirasi yang baru atau apa ya, sesuatu yang berbeda gitu, kalau kamu berhubungan dengan industri kreatif, mungkin bisa dimulai dengan melakukan sesuatu hal yang berbeda gitu. Misalnya, aku sering ngasih contoh ini, kalau kamu misalnya biasa naik bus gitu, kalau berangkat kerja coba naik motor atau nebeng teman. Nah, misalnya kalau kamu rutenya A gitu, coba ambil rute B, C, atau coba menemukan rute lain. Memang mungkin akan butuh waktu, tapi setidaknya itu kayak me-rewire sirkuit yang ada di kepala kamu ya. Dan bisa itu juga kayak men-trigger sebuah sebuah inspirasi gitu untuk kamu yang lagi buntu nih sama ide-ide kreatif. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Lihat ya, aku tekankan tadi energi love yang sangat kuat dan juga energi abundant. Abundant gak cuma berbicara keberlimpahan finansial, tapi hati juga abundant dengan cinta, dengan kebahagiaan. Lihat tema besar kamu nih ya, nih the lover, konfirmasinya adalah ring. Terus juga two of cups itu jadi blessing kamu, konfirmasinya adalah book gitu. Bisa jadi ya ini sosok orang yang baru akan muncul gitu. Jadi selama ini bisa jadi kamu tuh memang mengambil waktu sendiri gitu, fokus dengan pemulihan diri kamu, pengembangan diri kamu. Terus juga ketika kamu bertemu dengan orang ini, nah ini jadi variabel yang semacam mungkin kamu kayak
yang tadinya kamu udah kerja aja, fokus sama self development aja, sekarang kamu mulai berbagi waktu sama orang ini. Nah, contohnya seperti itu ya. Atau ketika kamu masuk chapter baru pekerjaan kamu, bisnis kamu, ada kayak menyesuaikan lagi waktu atau menyesuaikan apa ya, kehidupan sosial atau rekan bisnis, rekan kerja. Nah, seperti itu. Selain the lovers itu, karena di sini ring itu berbicara bisa komitmen, ikatan dalam konteks hubungan romantis. Komitmen ikatan juga bisa kayak kayak kontrak kerja, kontrak bisnis, nah hal-hal semacam itu ya. Jadi kayak ada tema union, ada juga tema ikatan, terus juga bisa jadi kamu manifest klien baru, rekan bisnis baru, manifest suatu produk atau proyek baru, ya pekerjaan baru, karena ini reading ini dibuat sekitaran akhir-akhir Ramadan ya. Biasanya kan sekitaran Ramadan itu orang banyak yang resign, terus mencari pekerjaan baru. Nah, ini sebuah indikasi yang bagus buat kamu. Lalu, lihat tadi blessing-nya aku udah bilang ya, ini union, gak cuman berbicara union dengan soulmate gitu. Berbicara dengan union dengan sesuatu hal yang kamu mau wujudkan. Dan kayak dengan book di situ kamu sudah mempersiapkan diri kamu gitu. Jadi, kalau tadi misalnya ada tema-tema seperti gue bisa gak ya? Gue begini gak ya? Gue begitu gak ya? Kamu sudah membangun diri kamu selama ini dengan book itu kan aku melihat sebagai sesuatu yang terungkap. Mungkin ini baru kelihatan sekarang, orang ini baru datang sekarang, atau kamu sudah banyak belajar gitu. Belajar secara skill-skill praktikal, belajar ilmu kehidupan, belajar mengembangkan diri kamu. Nah, semua hal kayak invest yang kamu lakukan pada diri kamu itu membawa kamu kepada union ini. Lalu yang jadi tantangannya adalah Knight of Pentacles sama Fish. Dan ini lebih kepada aku melihatnya proses yang kamu lewatin selama ini ya. Karena Knight of Pentacles itu progresnya perlahan, tapi konfirmasinya adalah Fish gitu. Jadi walaupun progresnya perlahan, itu mendatangkan, karena Fish itu melambangkan keberlimpahan, melambangkan kemakmuran, perjalanan spiritual juga bisa. Hal-hal semacam itu ya. Jadi walaupun perlahan, itu aku selalu bilang Pentacles itu pergerakannya paling pelan, tapi paling solid dan paling teruji waktu. Gitu ya, kalau berbicara tentang stabilitas. Nah, ini di waktu yang akan datang, aku melihat Emperor sama Heart ini antara kamu kayak union dengan entahlah kayak pekerjaan atau suatu bidang yang baru gitu, dan kamu melakukannya itu dengan sangat senang hati, atau itu menambahkan kebahagiaan di hidup kamu. Duh, aku seneng banget. Ini readingnya happy banget, sumpah. Terus juga ada orang yang menyatakan perasaannya. Emperor tuh biasanya bukan artinya seperti itu ya, tapi entah kenapa kayak aku mendapatkan vibe ada yang menyatakan perasaannya gitu. Entah kamu, entah si orang yang satunya, nggak masalah ya, laki-laki, perempuan, siapapun boleh. Sekarang tuh kita harus bisa tidak mengkotak-kotakan gitu siapa yang harus menyatakan perasaan duluan. Lalu yang berikutnya adalah advice kamu Ten of Cups. Lalu konfirmasinya adalah Cross gitu. Cross ini berbicara pertama keyakinan gitu, kayak keyakinan kamu untuk kamu bisa ketemu kebahagiaan kamu, keyakinan kamu untuk bisa mencapai goals kamu, keyakinan kamu bahwa segala hal yang kamu lakukan selama ini gitu ya, kayak misalnya belajar, invest ke diri kamu, fokus ke pengembangan diri kamu, itu membawa kamu di satu titik Ten of Cups gitu. Ten of Cups itu apa? Itu energi kebahagiaan sempurna gitu. Kebahagiaan sempurna itu nggak harus yang kamu, misalnya harta kamu miliaran, kamu keliling dunia atau hal-hal semacam itu. Kadang kebahagiaan sempurna itu kayak yang digambarnya aja gitu. Kayak kita bersama orang-orang tersayang atau keluarga kecil, ayah, ibu, dan anak gitu. Tapi hal-hal simpel seperti itu ketika dikelilingin sama orang yang kita benar-benar berasa di hati kita, itu untuk beberapa orang itu adalah kebahagiaan sempurna. Bisa memang, ini aku tidak mengkotak-kotakan ya, definisi bahagia orang itu beda-beda. Tapi semua hal yang udah kamu lakukan itu, mungkin kekecewaan, patah hati, atau yang momen-momen kamu anggap kegagalan, itu semua membawa kamu menuju Ten of Cups kamu. Gitu ya, bahagia sempurna kamu. Apapun definisi bahagia kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.